Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Mas Mubarak dengan NIM 2021-0118 dari kelas 2102. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi yang saya telah buat, yaitu tentang kisah sukses pengusaha Indonesia, yang dimana saya mengambil kisah suksesnya dari Chairul Tanjung. Sebelum kita mengenal lebih jauh, kita harus paham gitu, apa sih dari judul yang saya ambil, yaitu kisah sukses. Nah, kisah sukses itu adalah sebuah cerita yang dimana seseorang yang hidupnya mungkin, mohon maaf sebelumnya, ada keterbatasan, lalu pada akhirnya dia sukses hingga saat ini. Baik, selanjutnya yaitu mengenal Chairul Tanjung, si anak singkong yang sukses jadi bos City Corp. Lah, di sini terlihat ada foto beliau yang saat itu masih kecil, baru dilahirkan. Nah, beliau itu lahir di keluarga yang pas-pasan. Lelaki kelahiran Jakarta 16 Juni 1962. Anak dari 6 bersaudara dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung yang berasal Sibolga atau Sumatera Utara, dan Halimah kelahiran Cibadak, Jawa Barat. Nah, pada saat itu ayahnya Abdul Ghaffar dia bekerja sebagai jurnal koran, yang dimana kerjaannya tuh tidak terlalu besar gitu ya gajinya, alias berkecukupan seperti itu. Akan tetapi pada Orde Baru, yang dimana perusahaan itu lebih kontrak kepada pemerintah. Oleh sebab itu perusahaan tersebut bangkrut, hingga keluarga Chairul Tanjung memiliki hanya memiliki sebatas rumah yang ditinggalkannya. Lalu kita mengenal lebih jauh, yaitu dari masa kecil dan masa mudanya Chairul Tanjung. Yang pertama, julukan si anak singkong. Julukan si anak singkong melekat pada diri Chairul Tanjung sejak kecil. Anak singkong itu mungkin bisa disebut anak kampung juga ya. Nah, di situ kita bisa lihat gitu, disebut anak singkong itu sangat apa ya, sebutannya sangat sakit gitu ya. Mungkin sakit hati kalau misalnya kita disebut seperti itu. Akan tetapi beliau tidak pantang menyerah. Lalu yang kedua, masa muda Chairul Tanjung tidaklah bergemilang harta dan berkecukupan. Jatuhnya keadaan ekonomi keluarga Chairul Tanjung memaksa mereka untuk menjual rumahnya. Nah, yang tadi sebelum yang saya ceritakan, hanya tersisa rumahnya. Saat ini mereka memaksa gitu menjual rumahnya dan tinggal dalam sebuah losmen kecil yang sangat sempit bila dihuni keseluruhan anggota keluarga mereka. Lalu ada perjalanan Chairul Tanjung. Nah, perjalanannya maksudnya perjalanan karirnya dimulai dari SD hingga SMP. Beliau pendidikannya di SD SMP Vanlit di wilayah Gunung Sahari. Lalu lanjut ke SMA, di SMA-nya itu di SMA Negeri 1 Jakarta, atau yang mungkin bisa disebut SMA Budi Utomo di Jakarta Pusat. Nah, beliau lanjut langsung kuliah karena mendapatkan beasiswa pendidikan tingginya jurusan kedokteran gigi di Universitas Indonesia atau UI, dan lulusannya pada tahun 1967. Nah, pada saat kuliah beliau sudah memulai nih bisnis kecil-kecilannya, seperti fotokopi atau membantu teman, seperti itu. Jadi dia memiliki jiwa bisnisnya udah mulai dari kuliah gitu. Hal-hal kecilnya udah mulai gitu. Dia juga udah menjual aksesoris untuk kuliah dan yang lainnya. Dan beliau juga memiliki predikat atau mahasiswa teladan pada tahun itu. Lalu
awal mula terjun ke dunia bisnis yang sangat-sangat, maksudnya lebih dunia bisnisnya gitu ya, lebih nggak kayak waktu kuliah. Beliau mulainya merintis sebuah toko yang menjual peralatan kedokteran dan laboratorium, yang dimana itu kan sejalur dengan jurusannya sebelumnya di mata kuliahnya. Nah, beliau itu menjual peralatan kedokteran itu mungkin ya awal-awalnya beliau itu sukses gitu ya, dapat untung, akan tetapi beberapa lama kemudian beliau mengalami kebangkrutan. Tapi di situ beliau tidak pantang menyerah untuk berbisnis lagi. Nah, beliau berbisnis lagi bersama 2 orang temannya. Jadi bisnisnya bertiga di bidang ekspor sepatu anak-anak yang berpayung di sebuah perusahaan yang bernama PT Panarti Sindatu Utama. Nah, beliau menjalankan bisnisnya dengan teman-temannya, tidak ada masalah, tidak ada yang selalu diperdebatkan, sesuai dengan rencana gitu ya, lancar sebagaimananya. Akan tetapi beliau berpisah sendiri untuk memulai bisnisnya sendiri. Nah, berarti di sini beliau sangat yakin, atau beliau mengambil risiko yang sangat cukup besar gitu, yang dimana sebelumnya dia memiliki bisnis yang cukup mapan gitu, bisnis yang cukup lancar, akan tetapi beliau mengambil risikonya. Nah, beliau memiliki bisnis atau mendirikan bisnisnya sendiri, yaitu mendirikan City Crop. City Crop merupakan kelompok perusahaan yang dimiliki Hairil Tanjung, yang didirikan sejak tahun 1987. Di situ tuh namanya Hairil Tanjung. Lalu Hairil Tanjung pun berusaha memasatkan bisnisnya menjadi 3 golongan atau 3 sektor. Yang pertama ada keuangan, finansial. Nah, keuangan ini berarti tentang keuangan ya. Jadi di sini tuh dia memiliki bisnis sektor mungkin kita kenal gitu ya, Bank Mega. Nah, itu adalah yang dimiliki oleh Hairil Tanjung. Lalu multimedia contohnya kayak Trans TV, Trans 7 dan lain-lain. Dan propertinya kayak mungkin kita tahu ya, Carrefour, Transmart. Nah, itu mungkin sebagian besar sahamnya yang dimiliki Hairil Tanjung. Lalu kita akan sedikit membahas di sektor multimedianya, yaitu Trans TV. Nah, pada saat ini Trans TV dan Trans 7 menjadi salah satu sumber utama kekayaan beliau. Namun jangan salah sangka dahulu gitu, ternyata pada saat itu perusahaannya yang cukup besar memiliki masalah ya. Jadi tidak semulus yang Anda kira gitu. Masalahnya di mana? Pada saat itu Trans TV ingin mengadakan atau ingin memunculkan Trans TV lebih lama lagi. Kan awalnya 8 jam, sekarang pengennya 24 jam. Nah, yang dimana beliau itu harus mengambil dalam-dalam gitu modalnya senilai 10 miliar. Nah, di situ emang Hairil Tanjung tuh kurang gitu ya dalam segi dananya. Akan tetapi beliau tidak pantang menyerah hingga bekerjasama dengan yang lainnya, dan dananya terkumpul kembali, lalu dananya langsung tergelontorkan ke perusahaan Trans TV. Pada saat itu Trans TV mulai bangkit lagi, dan pada akhirnya sehingga saat ini sukses. Lalu beliau juga kan disebutnya sebelumnya anak singkong. Nah, sekarang beliau memiliki julukan salah satu orang terkaya di Indonesia dan di dunia, bahkan di dunia ya. Pada puncak kekayaannya tersebut dengan kekayaan Hairil Tanjung hingga mencapai 49 miliar dolar Amerika. Apabila dirupiahkan mungkin lebih dari 71 triliun rupiah. Wow. Jadi emang gitu ya, beliau itu memiliki kekayaan yang sangat-sangat banyak, 71 triliun. Oke, baik, selanjutnya mungkin terima kasih yang telah menonton atau telah menyaksikan presentasi yang saya paparkan. Mohon maaf kurang lebihnya. Sebelum kita menutup, kita akan membacakan, atau saya akan membacakan kerja keras yang dimana
Hairul Tanjung selalu membicarakan ini kepada teman-teman yang lainnya. Kerja keras yang berbuah hasil. Hal ini tentunya bisa dijadikannya sebagaimana Hairul Tanjung terus berjuang dan bangkit di setiap kegagalan-kegagalan yang ia alami untuk mewujudkan mimpinya hingga menjadi orang yang seperti saat ini. Mungkin yang pendapat saya, kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai orang masa kini atau ya kita sebagai pemuda, jangan pantang menyerah, berjuang dan bangkit dari segi apapun itu. Kalau misalkan gagal, ya kita berusaha lagi hingga sukses. Ingatlah, usaha tidak mengkhianati hasil. Oleh karena itu kita harus tetap usaha. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.